Wahabi atau yang sering disebut Salafi di dunia internasional adalah sebuah paham atau gerakan keagamaan dalam Islam yang lahir dari ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada abad ke-18 di Jazirah Arab. Ajaran ini menekankan pada pemurnian Islam, kembali kepada Al-Quran dan hadis secara literal, serta menjauhi praktik yang dianggap bid'ah, yaitu inovasi di dalam agama, serta syirik, yaitu penyekutuan Allah dan takhayul. Di beberapa negara seperti Arab Saudi, Wahabisme mendapat dukungan negara dan dianggap sebagai bentuk Islam yang resmi. Tetapi di negara lain termasuk Malaysia, Wahabisme menghadapi kontroversi. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Meneri di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang sejarah kontroversi Wahabi di Malaysia. Malaysia memiliki mayoritas penduduk Muslim dan tradisi keislaman yang kuat. Islam di Malaysia dipengaruhi oleh berbagai aliran pemikiran, tetapi yang paling dominan adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dalam fikih bermadzhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ini secara historis sangat berakar di Malaysia serta berpadu dengan praktek-praktek budaya dan adat istiadat setempat. Pemahaman Islam di Malaysia juga dipengaruhi oleh tasawuf dan ajaran sufi yang sangat berbeda dengan ajaran Wahabi yang cenderung mengkritik dan menolak tasawuf sufi. Gerakan Wahabi mulai mendapat perhatian di Malaysia sejak akhir abad ke-20, seiring meningkatnya koneksi dengan Timur Tengah, baik melalui pendidikan, media, maupun bantuan finansial. Namun sejak kehadirannya, Wahabi memicu kontroversi di Malaysia karena dianggap bertentangan dengan tradisi Islam lokal yang damai dan toleran. Penyebab kontroversi Wahabisme di Malaysia yang perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian ialah yang pertama, yaitu penolakan terhadap tradisi dan budaya lokal. Wahabisme sering sekali mengkritik dan menolak praktek-praktek tradisional yang dianggapnya tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti perayaan Maulid Nabi, amalan ziarah kubur yang berlebihan, serta ritual-ritual adat yang dianggap memiliki elemen bid'ah atau syirik di Malaysia. Beberapa upacara budaya ini sangat dihormati dan dianggap sebagai identitas keagamaan dan kebudayaan Melayu. Penolakan terhadap praktek-praktek ini sering sekali dilihat sebagai ancaman terhadap identitas Melayu Islam yang sudah berakar. Yang kedua, kritik terhadap ajaran tasawuf dan sufisme. Malaysia memiliki sejarah panjang dalam tradisi sufi yang memperkaya kehidupan spiritual umat Islam di sana. Sufisme mengajarkan pendekatan mistis dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui jalan cinta dan kerohanian, dalam pandangan Wahabi, banyak amalan dalam tasawuf termasuk ke dalam kategori bid'ah, bahkan sampai syirik, karena melibatkan interaksi dengan orang-orang yang sudah wafat atau upaya tertentu untuk mencapai kedekatan spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Malaysia memiliki banyak kelompok sufi yang dihormati, kritik Wahabi terhadap tasawuf dianggap mengganggu kedamaian dalam komunitas muslim di Malaysia. Yang ketiga, pandangan terhadap mazhab dan pemikiran keislaman lainnya. Wahabi menganjurkan pemahaman Islam tanpa berpegang pada salah satu mazhab tertentu dan lebih berorientasi pada teks-teks agama secara langsung seperti Al-Quran dan hadis. Di Malaysia, pemahaman ini berbenturan dengan praktek mayoritas yang mengikuti mazhab Syafi'i secara ketat. Pendekatan yang diambil oleh Wahabi ini kadang dianggap memicu ketegangan dalam komunitas muslim karena menentang otoritas dan interpretasi agama yang sudah lama dianut oleh masyarakat sekitar.
Yang keempat, polemik terhadap institusi-institusi Islam Malaysia. Otoritas agama di Malaysia seperti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau JAKIM dan Majelis Agama Islam Negeri atau MAIN menilai Wahabisme sebagai ancaman terhadap keharmonisan masyarakat. Pemerintah Malaysia cenderung melihat Wahabisme sebagai gerakan yang dapat memicu radikalisme dan ekstremisme agama. Oleh karena itu, mereka sering mengambil langkah untuk membatasi penyebaran ajaran Wahabi, misalnya melalui pelarangan buku, ceramah, atau kegiatan yang terasosiasi dengan ajaran tersebut. Pandangan resmi ini menciptakan persepsi negatif di masyarakat terhadap Wahabi. Yang kelima, dukungan dari luar negeri. Sebagian besar pendanaan dan promosi Wahabisme di seluruh dunia datang dari Timur Tengah, khususnya Arab Saudi. Di Malaysia, dukungan keuangan dan beasiswa pendidikan dari Arab Saudi membuat sebagian masyarakat waspada. Mereka khawatir adanya interpretasi pemikiran yang asing yang dapat mengubah cara pandang masyarakat terhadap Islam yang sudah harmonis dengan budaya lokal. Selain itu, keterlibatan dana asing dianggap menciptakan ketergantungan yang berpotensi memengaruhi kebijakan dan hubungan internasional Malaysia. Yang keenam, tuduhan ekstremisme dan kekerasan. Wahabisme sering sekali dikaitkan dengan gerakan-gerakan Islam radikal di berbagai belahan dunia. Meskipun penganut ajaran Wahabi sendiri membantah keterkaitan mereka langsung tersebut. Di Malaysia, isu keamanan nasional menjadi alasan bagi pemerintah dan otoritas agama untuk membatasi ajaran ini dengan anggapan bahwa Wahabisme berpotensi memicu ekstremisme. Meskipun penganut Wahabi tidak mendukung kekerasan, citra globalisme Wahabi yang dianggap keras membuat sulit diterima di masyarakat Malaysia yang mendepankan nilai-nilai toleransi. Yang ketujuh, perpecahan di kalangan masyarakat. Kehadiran ajaran Wahabi juga dianggap merusak keharmonisan sosial di Malaysia karena penganut ajaran Wahabi kadang-kadang bersikap keras terhadap sesama Muslim yang berbeda pandangan. Ini menimbulkan ketegangan dalam komunitas Muslim, baik di dalam masjid, tempat kerja, maupun lingkungan sosial lainnya. Ketegangan seperti ini ditakuti dapat memecah belah persatuan umat Islam dan mengganggu stabilitas masyarakat. Di antara respon pemerintah dan otoritas agama di Malaysia ialah bahwa Malaysia telah mengambil beberapa langkah untuk mengontrol pengaruh Wahabisme. Di antaranya dengan melakukan pengawasan ketat terhadap masjid-masjid dan organisasi keagamaan. Pemerintah sering sekali mengeluarkan peringatan agar masyarakat berhati-hati terhadap ajaran Wahabi dengan alasan untuk melindungi persatuan umat. Selain itu, JAKIM dan MAIN secara konsisten mengeluarkan fatwa yang menolak dan mengharamkan ajaran Wahabi. Langkah-langkah ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari potensi yang dianggap sebagai radikal dan untuk menjaga identitas harmonis Islam tradisional di Malaysia. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian bahwa Wahabisme menjadi kontroversial di Malaysia karena ajaran dan praktiknya dianggap mengancam harmonisasi sosial, tradisi keislaman lokal, serta tatanan masyarakat yang telah terbentuk selama ratusan tahun. Pemahaman Islam yang dianut masyarakat Melayu yang bercorak tradisional dan sofistik membuat mereka sulit menerima ajaran yang cenderung literar, yaitu kembali pada Al-Quran dan Sunnah seperti Wahabi. Kontroversi ini mencerminkan benturan antara pemahaman agama yang lebih puritan dengan pendekatan Islam yang lebih toleran dan inklusif, serta menggambarkan tantangan yang dihadapi Malaysia dalam menjaga stabilitas agama dan sosial di tengah pengaruh globalisasi Islam. Dengan pandangan masyarakat dan pemerintah yang cukup tegas terhadap Wahabisme, tampaknya ajaran ini akan terus menjadi isu yang sensitif dan menjadi sorotan di Malaysia.
Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.